Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmat Hidayah Rangkuti, Yulianda Lydia Syofina, Nurhana Salsabila, dan Dian Savitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu teori antrian, model-model antrian, dan penerapan atau kasus yang terjadi dalam bidang transportasi beserta solusi dari kasus tersebut. Baik, saya selaku moderator akan memulai presentasi ini. Teori antrian. Antrian adalah aktivitas dengan beberapa orang yang membentuk suatu garis tunggu-menunggu untuk dilayani oleh suatu survei. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang. Sistem antrian dapat disebut sebagai kedatangan pelanggan untuk suatu pelayanan, menunggu untuk mendapatkan pelayanan, dan meninggalkan sistem setelah mendapatkan pelayanan. Peristiwa antrian muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan dan fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan pelayanan. Komponen dasar dari antrian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem antrian adalah satu, populasi atau cara kedatangan pelanggan ke dalam sistem, kedua, sistem pelayanan, dan yang ketiga, kondisi pelanggan saat keluar sistem. Model antrian. Model antrian adalah model yang menggambarkan kondisi elemen suatu antrian secara matematis. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel single page, single channel multi page, multi channel single page, multi channel multi page. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulianda. Kepada saudara Yulianda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model antrian single channel single page. Single channel single page yaitu jenis antrian yang hanya mempunyai satu jalur yang memasuki sistem pelayanan. Model antrian ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang efektif. Single channel single page mencirikan sarana pelayanan di mana baik kedatangan maupun pelayanan bersifat random atau acak. Situasi yang dianalisis adalah faktor kegunaan bagi pelayan, panjang antrian dalam sistem, pelayanan waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian pelayanan. Selanjutnya ialah single channel multi-phase, yaitu jalur tunggal beberapa tahap pelayanan, yaitu sistem antrian yang hanya ada satu jalur antrian, tetapi ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Yulianda yang telah menjelaskan materi tentang model-model antrian, single channel page, single channel multi page. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhana Salsabila. Kepada saudara Hana dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Multiple Channel Model (MMS). Dalam Multiple Channel Model, fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Multiple Channel Model terbagi atas 2, yaitu 1. Multi-channel single pass. Sistem multi-channel single pass terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya, antrian pada teller sebuah bank. 2. Multi-channel multi-pass. Sistem multi-channel multi-pass, contohnya, registrasi pada mahasiswa di universitas. Pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Nurhana Salsabila yang telah menjelaskan model-model antrian, multi-channel single page, multi-channel multi-page. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari teori antrian dalam sistem transportasi yang akan diberikan oleh Dian Savitri. Untuk Dian Savitri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya contoh soal. PT Siar mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut, hitunglah 1. Tingkat intensitas kegunaan,
pelayanan. 2. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. 3. Jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. 5. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Dian Savitri yang telah memberikan contoh kasus dari teori antrian. Selanjutnya untuk penyelesaian dan penjabaran dari kasus yang telah diberikan akan dijelaskan oleh Rahmat Hidayah Rangkuti. Kepada Saudara Rahmat, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal yang telah disampaikan oleh Saudari Dian. Diketahui kecepatan mobil sebesar 15 km per jam, yang bisa kita sebut MU. Dan antrian di satu pom menerima mobil dengan 20 mobil per jam, yang disebut sebagai lambda. Maka, berapakah tingkat intensitas pelayanan? Maka kita memiliki rumus P sama dengan lambda per MU sama dengan 20 per 25 sama dengan 0,8. Maka kesimpulan dari nomor 1 tersebut adalah angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya 1 dikurang P yang sering disebut middle time akan digunakan operator untuk istirahat dan lain-lain. Yang kedua, berapakah jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan sistem? Maka kita memiliki rumus P sama dengan lambda dibagi jumlah dari MU dikurang lambda sama dengan 20 per 25 dikurang 20 sama dengan 4. Maka kesimpulan dari nomor 2 adalah angka tersebut menunjukkan operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada di dalam sistem. Nomor 3. Berapa jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian? Maka kita mendapati rumus IQ sama dengan lambda kuadrat dibagi MU dikali jumlah MU dikurang lambda sama dengan 20 kuadrat dibagi 25 dikali 25 dikurang 20 sama dengan 32. Maka kita mendapatkan kesimpulan angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,2 kendaraan. Bisa kita sebut menjadi 3 kendaraan. Nomor 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama di dalam sistem adalah, maka kita mendapatkan rumus IQ sama dengan 1 per MU dibagi dikurang dengan lambda. Maka sama dengan 1 per 25 dikurang 20 sama dengan 0,2. 0,2 di sini dengan satuan jam. Maka kesimpulan adalah angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu di dalam sistem selama 0,2 jam sama dengan 12 menit. Nomor 5. Waktu yang diharapkan setiap kendaraan untuk menunggu di dalam antrian adalah kita mendapati rumus WQ sama dengan lambda dibagi MU dikali jumlah dari MU dikurang lambda sama dengan 20 dibagi 25 dikali 25 dikurang 20 sama dengan 0,16 jam. Maka kesimpulan dari nomor 5 tersebut adalah angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 0,16 jam sama dengan 9,6 menit. Sekianlah dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penjelasan dari Saudara Rahmat, maka berakhir pula lah presentasi ini.
Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata dan sikap. Cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.